La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Amru bin Al-As yang penuh dengan kepahlawanan. Perjalanan hidup penuh hikmah dan pelajaran sehingga dapat menumbuhkan keimanan kita. Dan inilah kisah sahabat Nabi, yaitu Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Amru bin Al-As lahir setengah abad sebelum hijrah. Ayahnya bernama Al-As bin Wa'il, yaitu salah seorang pemimpin bangsa Arab di zaman jahiliyah. Ayah Amru adalah orang yang terpandang dan bernasab tinggi. Sedangkan ibunya adalah seorang wanita hamba sahaya ataupun bekas tawanan yang kemudian dinikahi oleh Al-As bin Wa'il dan melahirkan putra yang bernama Amru bin Al-As. Pada masa jahiliyah, Amru menjabat sebagai gubernur dan menjadi orang yang terpandang sebagaimana ayahnya. Meskipun Amru seorang petinggi, tidak sedikit kaumnya yang mengejek Amru terhadap kedudukan ibunya, karena ibunya bekas seorang hamba sahaya atau budak. Pernah suatu ketika, saat Amru menaiki mimbar dan berpidato di hadapan kaumnya, di sana ada salah satu mereka yang bertanya tentang siapa ibunya. Namun, mereka bukan bermaksud bertanya karena belum tahu, tapi mereka berniat mengejek. Bahkan mereka akan memberi uang jika Amru mau menjawab. Lalu mendengar pertanyaan itu, Amru bin Al-As langsung berkata, sambil menahan amarah dan penuh kesabaran, "Ibuku adalah An-Nabighah binti Abdullah." Lalu tertawan oleh orang-orang Arab dan dijual di pasar Ukas. Kemudian dibeli oleh Abdullah bin Jud'an. Setelah itu diberikan kepada ayahku. Maka dia melahirkan keturunan. Jika ada yang hatinya dirobek oleh rasa hasad telah membayarmu untuk menanyakan hal ini, maka ambillah uang itu. Begitulah kisah hidupnya bersama teman-temannya di masa jahiliyah. Pada saat itu, orang-orang Islam sudah banyak yang mendapatkan siksaan dari orang-orang Quraisy, sehingga kaum muslimin hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan agama mereka. Namun, orang Quraisy tidaklah jera dan putus asa. Mereka pun berniat untuk mengambil kembali kaum muslimin dari Habasyah dan menyiksa mereka kembali. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy memilih Amru bin Al-As untuk dikirim ke Raja Najasyi. Karena Amru bin Al-As dan Raja Najasyi mempunyai hubungan dekat, atau bisa dikatakan sahabat dekat. Setelah Amru diperintahkan untuk mengambil kaum muslimin, Amru bin Al-As datang kepada Najasyi dengan membawa hadiah. Tibalah Amru bin Al-As di Habasyah dan bertemu dengan Raja Najasyi. Amru pun memberi salam dan hormat kepadanya, lalu berkata, "Ada beberapa orang dari kaum kami yang kafir kepada leluhur mereka. Mereka membuat-buat agama baru pada diri mereka. Orang-orang Quraisy mengutusku untuk meminta izin kepadamu agar mengembalikan mereka kepada kaum mereka, mengembalikan mereka ke dalam agama mereka dan ajaran leluhur mereka." Dengan penuh kebijaksanaan, Raja Najasyi tidak langsung menyetujui permintaan Amru bin Al-As meskipun ia adalah temannya. Akan tetapi, Raja memanggil sebagian orang sahabat untuk bertanya tentang agama yang mereka bawa, tentang Nabi mereka dan Tuhan mereka. Setelah Najasyi bercakap-cakap dengan salah satu sahabat Nabi yang bernama Ja'far bin Abi Thalib, namun apa yang terjadi justru membuat hati Raja Najasyi dipenuhi ketenangan, serta membuatnya memahami akidah yang mereka bawa dan mengimaninya. Maka dia menolak dengan tegas permintaan Amru bin Al-As. "Wahai Amru, bagaimana perkara Muhammad bisa samar bagimu? Padahal aku mengenalmu sebagai orang yang berakal rajih dan berpandangan jauh. Demi Allah, dia adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada umat manusia secara umum." Amru bin Al-As berkata, "Apakah engkau berkata demikian, wahai Raja?" Najasyi menjawab, "Ya, demi Allah. Ikutilah aku, wahai Amru. Berimanlah kepada Muhammad dan kepada kebenaran yang dia bawa." Dengan kata-kata raja tersebut, hati Amru bin As mulai tergoyah dan mulai memikirkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena inilah Nabi bersabda tentangnya,
Amru bin Al-As masuk Islam setelah pemikiran yang panjang dan tadabbur yang besar. Orang-orang masuk Islam, sementara Amru bin Al-As beriman, yaitu mengimani, namun belum mengucap syahadat. Setelah berpikir panjang dengan hati yang penuh dengan keimanan, datanglah cahaya Islam menyelimuti diri Amru bin Al-As. Terjadi pada tahun 8 Hijriah, Amru bin Al-As pergi ke Madinah. Dalam tengah perjalanan, ternyata dia bertemu dengan Khalid bin Walid dan Utsman bin Thalhah yang bertujuan sama, yaitu bertemu dengan Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Namun masing-masing mereka tidak tahu. Sesampainya Amru di depan Nabi Muhammad SAW, ternyata ada Khalid bin Walid dan Utsman bin Thalhah yang juga bertemu Nabi. Lalu mereka berdua menjabat tangan Rasulullah untuk berbaiat. Namun saat Rasulullah mengulurkan tangannya kepada Amru bin Al-As, dia malah menahan tangan baginda SAW. Nabi merasa heran dan bertanya, "Ada apa denganmu wahai Amru bin Al-As?" Amru bin Al-As menjawab, "Aku akan berbaiat kepadamu dengan syarat dosa masa laluku diampuni." Lalu Nabi bersabda, "Sesungguhnya Islam dan hijrah menghapus apa yang dilakukan seseorang sebelumnya." Baru setelah itu Amru bin Al-As mau berbaiat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kejadian ini membekas di hati Amru, sampai-sampai Amru bin Al-As berkata, "Demi Allah, kedua mataku tidak pernah berani melihat kepada Nabi, dan penglihatanku tidak pernah menikmati wajah beliau sampai beliau wafat." Rasulullah SAW sangat mengistimewakan Amru bin Al-As, sehingga Rasulullah SAW mengangkatnya menjadi panglima dalam perang Zatus Salasil. Walaupun di dalam pasukan tersebut ada sahabat angkatan pertama ataupun as-sabiqunal awwalun. Peran Amru bin Al-As pada masa kekhalifahan Abu Bakar sangat besar. Salah satunya, dia menunjukkan keberanian dan kewibawaannya melawan orang-orang murtad. Pada saat itu, ada Bani Amir yang dipimpin oleh Qurrah bin Hubairah, yang mereka semua sudah murtad dan keluar dari Islam. Dia berkata kepada Amru, "Wahai Amru, sesungguhnya orang-orang Arab tidak pernah rela menerima pajak ataupun zakat yang kalian tetapkan atas mereka. Jika kalian menghapusnya dari kami, maka kami akan tunduk kepada kalian dan mendengar. Tetapi jika kalian tidak menghapusnya dari kami, maka kami tidak akan bersatu di bawah panji-panji kalian setelah hari ini." Mendengar hal itu, Amru bin Al-As berteriak di depan Qurrah, "Celaka kamu wahai Qurrah, apakah kamu kafir? Apakah kamu berani menakut-nakuti kami dengan murtadnya bangsa Arab? Demi Allah, aku akan membawa pasukan berkudaku sehingga ia menginjak kamar ibumu." Subhanallah, keberanian yang sangat besar. Zaman berganti zaman, kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq berpindah tangan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa ini, Umar mempercayakan segalanya kepada Amru bin Al-As karena pengalamannya demi Islam dan kaum muslimin. Dari kepercayaan inilah Allah membuka pesisir Palestina, wilayah demi wilayah, mengalahkan pasukan Romawi satu persatu, dan melangkah untuk mengepung Baitul Maqdis melalui kedua tangannya. Masya Allah, sungguh besar anugerah yang Allah berikan kepada Amru bin Al-As. Dengan keberaniannya ini, membuat orang-orang Romawi menyerah dan melarikan diri, lalu membiarkan kotanya dihuni oleh kaum muslimin. Maka Amru bin Al-As berkata, "Kami telah melempar Artabun Romawi dengan Artabun Arab." Penyerahan kota ditandatangani oleh Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya di tahun 15 Hijriah, kota Baitul Maqdis pindah ke tangan kaum muslimin dan dipimpin oleh Amru bin Al-As, yaitu seorang pahlawan Islam. Setelah penaklukan ini, Amru bin Al-As pergi ke Mesir dan menggabungkan mutiara Islam, sehingga dia bisa membuka pintu Afrika dan Spanyol untuk orang-orang muslim. Semua itu terjadi dalam waktu setengah abad. Amru bin Al-As adalah orang yang cerdik, ahli strategi dan pemikir ulung. Ketika dia meminta izin kepada Umar untuk pergi ke Mesir, maka Utsman bin Affan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Amru adalah laki-laki yang pemberani.
Dia menyukai kepemimpinan. Aku takut dia berangkat ke Mesir tanpa pasukan dan senjata yang memadai, sehingga dia akan membinasakan kaum muslimin. Sayyidina Umar bin Khattab menyesal telah mengizinkan Amr bin Al-As pergi ke Mesir. Lalu Sayyidina Umar mengirim utusan yang membawa surat darinya. Maka tanpa menunggu lama, utusan tersebut langsung menyusul Amr bin Al-As. Akan tetapi, Amr bin Al-As dan pasukannya sudah memasuki Mesir. Setelah utusan tersebut bertemu dengan Amr, mereka menyerahkan surat dari Umar bin Al-Khattab yang isinya, "Jika suratku ini sampai ke tanganmu, sementara kamu belum masuk ke bumi Mesir, maka pulanglah. Namun, jika kamu sudah masuk ke Mesir, maka teruskanlah langkahmu." Amr berkata kepada pasukannya, "Bukankah kalian mengetahui bahwa kita sudah di bumi Mesir?" Mereka menjawab, "Benar." Amr bin Al-As berkata, "Kita berangkat dengan taufik dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tatkala kaum muslimin mengepung benteng Romawi di Mesir, pemuka Romawi mengirim utusan kepada kaum muslimin untuk mengatakan bahwa pemuka Romawi ingin berbincang-bincang dengan salah satu orang muslim. Maka Amr bin Al-As sendirilah yang menemuinya, dan terjadilah dialog yang menakjubkan di antara mereka. Saat itu, pemuka Romawi berniat untuk berkhianat kepada Amr dengan mengatakan akan memberi hadiah lalu membunuhnya. Amr pun merasa curiga dengan gerak-gerik penjaga benteng tersebut. Amr bin Al-As berkata, "Wahai pemuka Romawi, hadiah yang engkau berikan kepadaku tidak cukup bagi sepupu-sepupuku semuanya. Maka izinkanlah aku membawa 10 orang dari mereka agar bisa mendapatkan hadiah sepertiku." Lalu Amr pergi dan tidak kembali lagi. Akhirnya Mesir ditaklukkan Allah melalui tangan Amr bin Al-As. Kemudian Amr bertemu dengan pemuka Romawi, dan pemuka Romawi berkata, "Jadi kamu?" Amr menjawab, "Ya, dengan pengkhianatanmu yang gagal." Itulah kehebatan dan kecerdikan Amr bin Al-As, sehingga dia bisa menaklukkan Mesir dengan segala kemampuannya. Adapun kewafatannya, beliau wafat saat sedang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kisah Amr bin Al-As, sahabat Nabi yang menaklukkan Baitul Maqdis. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.